Ini adalah pendeta Stephen Anderson dari denominasi Protestan Baptis Fundamental. Entah iblis apa yang merasuki dia. Begitu bencinya dia dengan gereja Katolik, ia mengolok-olok uskup dan mengejek ritual pemberkatan dengan air suci di depan jemaatnya yang ketawa terpingkal-pingkal dengan aksi bejatnya yang sama sekali gak lucu. Hal ini memperlihatkan sama sekali tidak ada yang tersisa dari jati dirinya yang seorang penginjil. Tidak ada kasih, hanya kebencian. Cara pendeta ini mengejek tradisi Katolik dan cara para jemaat itu tertawa, membuat saya teringat akan Yesus yang diejek saat mereka memahkotainya dengan duri, menaruh sebatang buluh di tangannya, dan jubah di sekelilingnya. Saya gak tahu apa yang membuat pendeta ini jadi pelawak seperti ini di dalam ibadahnya. Saya juga tidak tahu apa yang telah diperbuat gereja Katolik terhadap dirinya sehingga dia jadi pelawak seperti ini. Yang jelas pengkhotbah-pengkhotbah anti-Katolik seperti ini memang seringkali muncul dari denominasi-denominasi Protestan fundamentalis. Sebagai orang Katolik, mari kita doakan orang ini supaya dia mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus seperti yang terjadi pada Sam Shamoun, Dr. Scott Hahn, Kimberly Hahn, Dr. John Bergsma, Dr. Marshall Taylor, Steve Ray, Kate Nestor, Alex Jones, dan lain-lain. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Damai Kristus. Wah, seperti Katolik, Protestan sudah menggunakan pemberkatan dengan percikan air. Berbeda 180 derajat dengan yang dilakukan oleh pendeta Stephen Anderson. Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta merayakan ibadah Paskah dan para pendeta sudah mulai melakukan pemberkatan dengan percikan air, persis seperti di gereja Katolik. Semoga mereka paham makna dari prosesi ini ya. Di gereja Katolik, percikan air suci ini adalah untuk mengingatkan umat pada pembaptisan mereka dulu. Ketika air suci yang dipercikkan imam mengenai umat, mereka langsung membuat tanda salib. Kemudian, air yang digunakan juga bukan air sembarang air, karena yang digunakan adalah air suci yang diberkati imam pada perayaan Paskah tahun sebelumnya. Air suci tersebut digunakan selama setahun penuh untuk keperluan liturgis seperti pembaptisan, pemberkatan rumah, pemberkatan daun palma, pemberkatan abu pada abu-abu, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya bagi Protestan adalah, air dari mana yang digunakan? Lalu, bagaimana menjadikan air ini kudus? Mengingat, Protestan tidak mempercayai sakramen tali seperti ini. Tapi, saya bersyukur, bolehlah, Protestan sudah perlahan-lahan menggunakan tradisi suci gereja. Welcome home. Selain gereja Katolik, gereja-gereja apostolik lainnya yaitu Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Timur Assyria, pemberkatan dengan air suci ini dilakukan. Air suci adalah air yang telah disucikan oleh seorang imam atau uskup. Air suci yang sudah disucikan itu digunakan untuk pembaptisan, pentahbisan, pentahiran atau untuk pemberkatan orang, tempat, benda atau binatang. Air suci adalah air yang telah diberkati dan dipisahkan untuk pembaptisan. Air ini juga digunakan sebagai unsur sakramen dan perjamuan kudus.
Air suci kadang-kadang ditampung di dalam sebuah kolam, wadah atau bak tempat baptis gereja, yang biasanya terletak di jalan masuk bangunan gereja, maupun kadang-kadang di sebuah ruangan atau bangunan terpisah yang bernama baptisteri, letaknya di jalan masuk gereja dan berfungsi untuk mengingatkan kembali akan pentingnya pembaptisan, sebagai salah satu ritual dan ritus utama penerimaan seseorang ke dalam tubuh iman Kristiani yang kudus. Wadah yang lebih kecil, disebut stoups, biasanya diletakkan di pintu-pintu masuk gereja, sebagai sebuah peringatan akan pembaptisan, khusus umat-umat dari gereja Katolik Roma mencelupkan jari mereka ke dalam air suci dan kemudian membuat semacam tanda salib dengan jarinya yang masih basah saat berjalan masuk gereja sambil melafalkan dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Upacara liturgi bisa dilaksanakan pada hari-hari Minggu dengan ritus pemberkatan dan pemercikan air suci, di mana air suci dipercikkan pada kongregasi atau umat yang hadir. Prosesi ini disebut aspersion, yang dalam bahasa Latin berarti memercikkan air. Upacara ini berasal dari abad ke-9. Sebuah aspergil atau aspergillum adalah sebuah kuas atau dedahanan yang digunakan untuk memercikkan air. Sebuah aspersorium adalah tempat yang menampung air suci yang dicelupi dengan aspergillum. Garam bisa dicampurkan ke dalam air. Air suci dan garam yang diberkati adalah sakramentali, atau tanda-tanda sakral yang membuat orang menerima rahmat. Lihat Sacrosanctum Concilium nomor 60. Itu suatu penegasan bahwa baik air berkat maupun garam yang terberkati adalah bukan sakramen karena kita Katolik hanya memiliki 7 sakramen. Penggunaan garam dalam kegiatan keagamaan sudah digunakan oleh orang Yahudi sendiri ribuan tahun silam sebelum Masehi. Praktek ini telah dilakukan pula oleh orang Kristen sejak awal gereja, terutama dalam ritus Romawi. Pada masa kini, penggunaan garam yang diberkati dalam liturgi kebanyakan dilakukan dalam event-event khusus, terutama dalam eksorsisme, pembaptisan, konsekrasi kembali altar, dan untuk memberkati air suci. Walaupun demikian dalam praktek hidup religius sehari-hari, bahkan garam yang diberkati dapat digunakan untuk memberkati air suci. Garam yang diberkati juga secara tradisional digunakan untuk memberkati rumah. Garam tersebut bisa ditaburkan, atau bahkan ditaburkan sekeliling rumah sebagai garis perlindungan spiritual melawan roh jahat. Praktek seperti itu mungkin pernah dilihat dalam film-film horor. Namun, perlu diketahui bahwa hal ini merupakan fakta dalam tradisi iman Katolik. Namun, apakah garam hanya diperciki begitu saja? Tentu saja tidak, ada doa-doa khusus yang menyertainya. Salah satu doa pendeknya demikian, Ya Allah yang kekal dan maha kuasa, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, atas kebaikan dan cintamu yang tak terukur, berkatilah garam ini, sambil membuat tanda salib, yang engkau ciptakan bagi manusia, sehingga hal itu bisa menjadi sumber kesehatan bagi pikiran dan tubuh. Semoga garam ini menyingkirkan apapun yang disentuh atau menaburkan segala kenajisan, dan lindungi dari setiap serangan terhadap roh jahat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.